Oke, sekarang gue mau nanya nih sama lo. Kalau gue bilang kapitalisme adalah sistem ekonomi paling baik, lo setuju nggak? Emang sih bener banyak anggapan kalau kapitalisme tuh bisa bikin yang kaya tuh makin kaya dan yang miskin tuh susah gitu buat jadi kaya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan telaah lebih dalam, sebenarnya konsep kapitalisme emang nyediain wadah buat ngedorong pertumbuhan ekonomi gitu. Make sense juga jadinya kalau kita hidup emang nggak bisa lepas dari jeratan kapitalis ini. Sebenarnya kuncinya tuh satu sih, inovasi. Untuk bisa hidup dan dapat duit, tentu setiap orang tuh akan berlomba-lomba nyediain produk dan jasa yang paling inovatif dan paling dibutuhin sama orang banyak, ya kan? Ya logika sederhananya, ngapain lu jual produk atau jasa yang gak diminatin banyak orang gitu? Capek ya kan? Cuan juga enggak. Nah makanya di video kali ini gue mau nyoba ngulik sisi positif dari kapitalisme. Gimana sih sistem ini tuh bisa bantu memajukan ekonomi global, manfaatnya, dan juga gimana kita sebagai budak kapitalis harus bersikap biar bisa tetap survive dengan sistem ini. So tonton video ini sampai habis dan pastiin lo dapat full insight-nya. Coba sekarang lo lihat sekeliling lo. Perhatiin deh teknologi apa aja yang saat ini tuh udah lumrah, tapi 10 tahun lalu tuh belum ada. Gak usah jauh-jauh deh. Coba dari HP lo aja. 10 tahun lalu, lo tuh belum punya e-wallet. Bayar apa-apa tuh ribet gitu, harus bawa cash atau kartu. Jadi mati gaya banget kalau dompet tuh ketinggalan. Belum lagi kalau lo nggak ada kembalian, nuker dulu sana-sini ya kan. Sekarang tuh enak, tinggal scan, bayar pakai kris, kelar gitu. Dulu tuh berangkat sekolah masih naik angkot. Masuk jam 7, angkot lo tuh baru kelar ngetem jam 8. Sekarang praktis banget, udah ada ojol, nggak lagi ngetem-ngetem. Nah, kenikmatan hidup kayak gini, semuanya tuh dampak langsung dari inovasi sebenarnya dan perkembangan teknologi. Dan semua itu tentunya difasilitasi sama sistem kapitalisme. Nah, kalau gue tarik lagi lebih jauh ke belakang, kapitalisme tuh juga punya peranan penting dalam ngedorong terjadinya revolusi industri yang ngebuat perubahan signifikan nih dalam kualitas hidup masyarakat global. Di tahun 2015, populasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim bisa ditekan sampai angka 9,6%. Jauh lebih kecil dibandingkan tahun 1981, di mana angka tersebut tuh masih ada di 44,3%. Nah, kalau kata salah satu founding father-nya kapitalisme ya, Adam Smith, ekonomi itu akan tumbuh dengan baik dalam lingkungan yang berkompetisi secara bebas, di mana orang-orang tuh akan berlomba gitu, memberikan value yang meaningful supaya bisa survive dan sukses. Nah, oleh karena itu, basis kapitalisme bisa disebut sebagai meritokrasi, yaitu kesempatan nih buat memimpin berdasarkan seberapa bagus performa dan hasil pekerjaan seseorang. Jadi kalau boleh gue bilang, kapitalisme itu sebenarnya adil gitu, nggak pandang bulu. Harusnya dalam sistem ini nggak ada tuh nepo baby istilahnya. Karena yang dilihat adalah seberapa benar lo kerja dan seberapa bagus hasil dari kerjaan lo. Tapi kalau dibahas lagi, kalau dilihat-lihat, ya realita tuh nggak seideal teori pastinya, ya kan? Nah anyway, meritokrasi ini tuh yang bikin pasar semakin berkembang dan akhirnya ningkatin aggregate economic growth. Nah, meritokrasi juga yang nyiptain adanya departemen-departemen R&D di perusahaan. Kompetisi bebas dan meritokrasi bikin perusahaan tuh nggak bisa diem-diem doang dan berhenti berinovasi walaupun udah sukses. Nah, tadi kita udah ngomongin baik-baiknya sistem kapitalisme. Nah, gimana sih sebenarnya konsep kapitalisme udah oke buat ngembangin ekonomi? Tapi kayak yang sering orang bilang gitu, nggak ada yang sempurna di dunia. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dan kayaknya itu kita semua udah apal nih sama problem kapitalisme. Ya bener banget, emang kadang-kadang kapitalisme tuh ngelahirin pribadi-pribadi yang serakah. Karena emang yang jadi fokus utamanya yaitu profit ya, bukan kesejahteraan umat. Nah, yang menariknya, ada studi baru yang bisa dibilang jadi kayak pelengkap teori yang udah gue sebut sebelumnya tentang menurunnya populasi masyarakat di bawah angka kemiskinan ekstrim setelah terjadi revolusi industri akibat adanya dorongan dari ekonomi kapitalis. Nah, di studi ini nyebutin kalau sebenarnya kapitalisme tuh bukan penyebab langsung menurunnya angka kemiskinan ekstrim. Pemenuhan kebutuhan dasar pekerja punya peran penting di sini. Di antara tahun 1960 dan 1977, negara yang harapan hidupnya paling baik adalah negara yang pemerintahnya ikut andil buat nyediain layanan dan kebijakan publik demi ningkatin public welfare. Karena ya emang dasarnya kapitalisme tuh sistem yang produktif, tapi kadang tuh nggak demokratis gitu. Hanya orang-orang yang punya kuasa yang bisa ngontrol produksi, distribusi, dan kegiatan ekonomi secara umum gitu.
Apalagi karena fokusnya di profit nih. Kadang well-being pekerja tuh jadi nggak diprioritasin gitu. Bahkan pekerjaannya dieksploitasi. World Economic Forum juga setuju bahwa kapitalisme punya efek negatif kecuali pekerja bisa diperlakukan adil dan diberdayakan dengan seharusnya. Jadi selama kita masih ada di bawah sistem kapitalis, jalan ninja untuk survive adalah yang mendorong perusahaan dan industri untuk menuhin hak-hak dan memberdayakan pekerjaannya. Ketika itu udah bisa direalisasikan, seharusnya pekerja bisa lebih produktif dan meningkatkan performa pekerjaannya. In the end, bakal ngasilin lebih banyak profit buat perusahaan. Win-win solution sih sebenarnya. Jadi gimana? Berubah nggak nih jawaban lo sekarang kalau gue tanya apakah sistem kapitalisme itu adalah sistem ekonomi yang paling baik? Coba lo share opini lo di kolom komen ya. By the way, kalau lo suka diskusi soal kapitalisme, ekonomi in general, teknologi, atau isu-isu masa depan, gue mau ngajak lo ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman The Futurist Gen Z lainnya di komunitas WhatsApp kita. Tapi banget langsung join ya, linknya nanti gue taruh di deskripsi. Gak bakal garing sih, ini tuh seru banget. Tiap hari tuh selalu ada aja isu yang seru buat diangkat. Jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Dan jangan lupa subscribe YouTube The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik.